Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sukacita Orang Beriman. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, banyak hal yang membuat sukacita dalam hidup kami menjadi hilang dan berubah menjadi keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dan tidak bisa menerima keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sukacita orang beriman, sukacita, gembira, lalu kemudian merasakan hidup bahagia adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh manusia, siapapun dia. Semuanya itu berjuang untuk hidup mengalami kebahagiaan, sukacita, mengalami katakanlah kehidupan yang indah di dalam perjalanannya. Namun kalau kita belajar mana ada hidup yang indah, sukacita, yang hidupnya itu tidak ada masalah dan problem. Orang berpikir hidup sukacita itu kalau tidak ada masalah, kalau semuanya lancar, uangnya banyak, badannya sehat, rumah tangga baik-baik, kerjaan, kemudian usaha, toko berjalan semua baik. Lalu kita menjadi kaya raya dan segala sesuatu didapat. Secara psikologi kalau kita belajar, tatkala hidup itu tidak ada tantangan lagi, tidak ada yang bisa dikejar lagi, semuanya tercukupi, maka akan mengalami yang namanya itu sebuah kehidupan yang kosong dan kemudian mencari makna hidup. Kalau kita berbicara sukacita itu sangat bergantung tentang makna hidup apa yang kita perjuangkan. Jadi bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukankah banyak orang yang sudah mendapatkan sesuatu hidupnya mengalami kekosongan? Kita melihat seperti burung yang ada di sangkar emas, atau seperti anak raja, anak bangsawan yang dikelilingi oleh berbagai macam fasilitas. Di dalam berapa banyak kesaksian kemudian, orang-orang yang dikelilingi oleh berbagai macam hal yang sudah kelihatannya sangat sempurna. Pada akhirnya, orang tersebut mencari yang namanya apa itu makna hidup. Sehingga sukacita itu sangat ditentukan oleh makna hidup. Dan orang-orang beriman sudah mendapatkan makna hidup sebagaimana kebenaran firman Allah yang diajarkan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Yang pertama, orang yang bersukacita itu hidupnya selalu punya pengharapan di dalam kondisi hidup yang berat sekalipun. Dia tahu ada tangan yang maha kuasa akan menolong, ada kekuatan Allah yang menopang, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, ada kemudian tempat penghiburan damai sejahtera bersama dengan Allah tatkala kita mencucurkan air mata menghadapi problem demi problem yang seakan-akan tidak berhenti. Kita kemudian mengingat sebagai orang yang beriman, melihat peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan membawa orang-orang Mesir, orang-orang Israel keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan. Bagaimana Yesus menundukkan angin ribut. Bagaimana orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang buta menjadi melihat, yang tuli menjadi mendengar. Tetapi pertanyaannya, saya buta mengapa tidak melihat? Saya tuli mengapa tidak mendengar? Mengapa masalah tetap ada? Pada titik inilah kita belajar menjadi orang yang beriman, yang berpengharapan. Dan satu perkara yang kita perlu pahami bersama, dunia ini bukan tujuan dari segala-galanya. Kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna. Manusia-manusia berdosa. Sehingga dampak dari akibat dosa seringkali bukan juga karena kesalahan kita. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semuanya menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia dengan Allah menjadi rusak. Binatang pun menjadi berperilaku saling menyerang satu dengan yang lain. Memang di Alkitab tidak ada catatan tentang apa dampak dosa buat binatang dan tumbuh-tumbuhan. Namun kita melihat kerusakan-kerusakan terjadi, dirusak juga oleh tangan-tangan manusia sendiri. Biar kita boleh belajar bersukacita orang beriman. Di dalam kesulitan seberat apapun, ingat, kita punya pengharapan di dalam Allah. Yang kedua, dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan timbul, satu pihak memang karena ada masalah, tapi kesesakan timbul karena kita tidak sabar, karena kita marah-marah, karena kita bersungut-sungut, karena kita sulit untuk bersyukur. Itu menimbulkan kehidupan semakin sesak.
Kita melihat ada dua orang yang sama, mengalami problem yang kurang lebih beratnya sama. Yang satu tetap bisa bertahan, yang satu tetap bisa bersyukur, yang satu seakan-akan sesaknya menjadi berat luar biasa dalam hidupnya. Apa pada bagian ini? Yaitu sikap yang berbeda. Sikap yang pertama, orang tersebut tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan yang ketiga, bertekun di dalam doa. Menyampaikan segala persoalan itu kepada Allah, sumber harapan, jawaban di atas segala permasalahan hidup yang dihadapi oleh setiap orang. Kita tidak akan mengalami sukacita yang sesungguhnya selama kita tidak bisa memetik apa makna untuk hidup dalam dunia ini. Kalau kita belajar kepada bagian firman Tuhan yang berikut, apa makna hidup? Apa itu sukacita? Tidak hanya kita mendapatkan. Orang di dalam Alkitab berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ada sukacita tatkala kita bisa memberkati orang lain. Ada sukacita yang indah, yang kekal, yang mulia tatkala kita bisa membagikan kasih seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan setiap kita masing-masing. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, jangan taruh sukacitamu karena engkau mendapat sesuatu, tapi taruh sukacitamu pada saat kita tidak mendapatkannya. Ada maksud dan rencana Allah. Bahkan pada saat kita kehilangan yang ada pada tangan kita, yang ada di hidup kita, dalam izin Tuhan, itu pun ada sukacita di dalamnya. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Ada satu kalimat, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berkat Allah menyertai kita. Itulah janji daripada firman Allah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa bersuka cita? Jadilah orang beriman. Bagaimana menjadi orang beriman? Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan kepada Allah. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Jangan marah-marah, jangan salahkan keadaan, salahkan orang lain, salahkan siapapun. Karena itu membuat hidupmu semakin sesak. Bertanyalah kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan kesesakan, problem, kesulitan hidup, apa maksud dan rencana Allah? Maka engkau akan mengalami sukacita orang beriman. Yang ketiga yang firman Tuhan katakan, bertekunlah di dalam doa. Orang yang bertekun di dalam doa berarti dia berkomunikasi dengan Allah, bertanya kepada Allah, mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Apa maksud dan rencana Allah ini semuanya terjadi? Sebagaimana Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kalau ini adalah kehendakmu, aku akan melaluinya. Hidup itu adalah sebuah tugas yang tidak hanya menikmati berkat anugerah yang kita nikmati buat diri sendiri, tapi hidup itu adalah tugas panggilan Allah agar hidup kita di dalam kebenaran menjadi orang-orang yang beriman, melaksanakan tugas panggilan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan manapun Anda hidup, termasuk kehidupan berjemaat, bergereja, bahkan bertetangga kiri dan kanan. Jadilah berkat. Jadilah orang yang terus menjadikan diri sebagai alat dan saluran berkat Allah. Ingatlah bagaimana kita menjadi orang yang bersuka cita sebagai orang beriman, bersuka cita dalam pengharapan, lalu sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang berdoa, Tuhan kabulkan permohonannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.